Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV berjumpa kembali bersama saya Madenian Anggara dalam program acara Bincang Tokoh. Bincang-bincang santai bersama tokoh inspiratif Bali. Dan di kesempatan kali ini kita menghadirkan seorang tokoh masyarakat di bidang kesehatan dan beliau juga merupakan ketua organisasi profesi Ikatan Dokter Indonesia Cabang Denpasar. Beliau adalah Dr. Iketut Widiase, MPH, MH, atau yang akrab kita sapa Dr. Bona. Om Swastiastu, Dr. Bona. Om Swastiastu, Nian. Selamat pagi. Selamat pagi, dokter. Apa kabar, dokter? Luar biasa. Luar biasa. Dan dokter, pada kesempatan kali ini sangat spesial nih, Dok ya. Karena saya tertarik sekali oleh dokter yang berkecimpung di dunia organisasi profesi ini. Ya. Bisa jelaskan, dokter, sepak terjang dokter mengawali karir di bidang organisasi ini? Baik, terima kasih Nian. Profesi dokter atau organisasi profesi dokter atau Ikatan Dokter Indonesia ini adalah organisasi yang mengumpulkan para dokter di seluruh Indonesia. Dan level organisasi itu dari tingkat pusat namanya PB, wilayah itu di provinsi, dan kabupaten kota namanya cabang. Kalau saya sendiri di awal kepengurusan itu masih ikut-ikutan sebagai panitia kecil-kecilan. Okay. Jadi masih panitia ulang tahun dan seterusnya sejak tahun 2004 kalau tidak salah. Dan sejak saat itu sudah mulai bekerja ataupun mengabdikan diri di organisasi profesi ini di level ID cabang Denpasar. Kemudian berikutnya dipercaya oleh nasional sebagai pengurus, mulai dari bidang pengabdian masyarakat, wakil sekretaris, wakil ketua, sehingga saat ini saya ada di posisi ketua pengurus ID cabang Denpasar masa bakti 2024-2027. Baik, dan dokter ini merupakan periode kedua. Betul. Dokter jadi dilanjutkan dari kepengurusan sebelumnya. Ya. Nah, apa saja misi dokter yang ingin dokter lalui pada periode ini dan apa visi dokter di periode sebelumnya yang belum tercapai? Ya, kalau visi misi organisasi tentu kita mengikuti visi misi ID di tingkat pusat. Intinya adalah bagaimana menjadikan organisasi profesi ini satu sebagai mitra pemerintah. Yang kedua adalah bagaimana berkontribusi terhadap peningkatan kualitas layanan kesehatan, dan yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan dan keselamatan serta pelindungan kepada anggota Ikatan Dokter Indonesia. Baik. Nah, apa yang kita belum ini periode kedua, apa yang kita programkan sebelumnya hampir sebagian besar telah terlaksana. Tapi yang paling penting adalah saat ini di periode kedua ini bagaimana kita mewujudkan kembali meningkatkan kualitas dari program-program sebelumnya. Nah, yang memang belum tercapai ada 1-2, yaitu terkait dengan bagaimana kita membumikan konsep perlindungan hukum bagi anggota-anggota kita, dan yang kedua bagaimana membumikan konsep mengenai peningkatan kesejahteraan anggota. Itu yang harus kita coba buat lebih teknis lagi. Luar biasa, dan ini merupakan sebuah wadah, Dok ya. Betul. Dan saat ini berapa jumlah dokter yang ada di Kota Denpasar, dan apakah menurut dokter apa sudah merata pemerataan tersebut? Ya, Denpasar ini adalah pusat dari pendidikan, ya, selain untuk pelayanan kesehatan. Jadi saat ini yang tercatat di aplikasi ataupun dalam database ID Denpasar itu ada sekitar 4.300 anggota. Nah, jadi itu mungkin hampir 60-70% dari total anggota ID di wilayah Bali. Nah, kalau kita melihat secara statistik, itu lebih banyak adalah adik-adik yang sedang menempuh pendidikan spesialisasi. Jadi ada kewajiban dari teman-teman dari ID cabang lain yang ketika anggotanya menjadi peserta didik di sini, karena harus berpraktik dokter pendidikan residennya di sini, jadi mereka pindah sebagai anggota ID cabang Denpasar. Jadi lebih banyak di komposisinya adalah teman-teman adik-adik residen yang sedang menempuh pendidikan spesialis di sini. Dan secara tidak langsung juga langsung mendapatkan keanggotaan untuk Kota Betul, Denpasar. betul. Baik dokter, untuk saat ini apakah jumlah dokter di Provinsi Bali menurut dokter sudah merata, Dok? Apa hanya terpusat di kota saja? Ya, kalau kita melihat skup Bali, saya kira kalau dokter umum sudah, kalau meratanya tidak, karena masih terpusat di beberapa kota besar atau kabupaten kota yang cukup besar penduduknya, seperti misalnya Badung, Denpasar, Gianyar. Itu pasti sudah padat.
Sedangkan kabupaten-kabupaten lain yang saya lihat mungkin seperti misalnya Karangasem, Buleleng, kalau dokter umumnya pasti sudah terpenuhi. Yang kurang merata adalah di pendidikan atau dokter spesialisasinya. Jadi kalau kita melihat dari komposisi penduduk, saya kira distribusi untuk dokter spesialis untuk di Bali saya kira ini belum merata untuk semua spesialis, semua bidang spesialis. Bagaimana dokter sebagai seorang ketua ID Kota Denpasar menanggapi problematika seperti itu, Dok, untuk pemerataan distribusi dokter? Ya, isu distribusi dokter itu saya kira tidak hanya ada di Bali, tapi adalah menjadi isu nasional. Karena yang saat ini fokus dikembangkan ataupun dibuat oleh pemerintah pusat sekarang adalah bagaimana membuka peluang sebesar-besarnya bagi dokter di seluruh Indonesia untuk bisa sekolah spesialis. Yang dulu mungkin terbatas. Karena yang saya lihat kalau di Bali sendiri untuk pemerataan jumlah atau pemerataan dokter spesialis itu saya kira perlu upaya yang lebih sistematis sepertinya untuk bisa mewujudkan pemerataan jumlah dan spesifikasi dokter spesialis di setiap daerah. Nah, kalau kami di organisasi profesi tentu saat ini kami mendorong agar regulator nih khususnya pemerintah untuk bisa meningkatkan distribusi akses minimal untuk adik-adik yang berminat untuk sekolah spesialis itu dibuka akses luas-luasnya. Karena yang sering terjadi fenomena sebelumnya adalah mereka melamar melalui daerah, keterima spesialis, tapi tidak kembali ke daerahnya itu. Jadi itu menjadi isu yang saya kira ini isu nasional menurut saya. Jadi bagaimana kemudian putra daerah sih yang kita dorong benar-benar di sana untuk dikirim dari daerah, mengabdi di daerah dan seterusnya. Tapi itu kecil. Skup makronya sebenarnya itu yang harus menjadi PR bersama. Karena kalau dokter, kita bicara dokter kan bukan hanya bicara ketika mereka mengabdikan profesinya di daerah itu, tapi mereka juga bersama dengan keluarga, bersama dengan anak, bersama dengan istri dan seterusnya. Jadi kalau kita bicara makronya juga harus didukung pemerintah dong ya. Artinya jangan kemudian pemerintah menempatkan seorang spesialis yang saat ini masih mungkin sebagian besar biaya mandiri. Betul nih ya, jadi biaya mandiri, mereka mengeluarkan uang untuk sekolahnya, kemudian tiba-tiba ditempatkan oleh pemerintah di suatu daerah yang jauh dari pusat-pusat kota, pasiennya sedikit dan akses pendidikan bagi putranya itu tidak begitu bagus. Itu juga kemudian menjadi pertimbangan mereka untuk menunda untuk mau ke daerah-daerah terpencil seperti itu. Jadi saya kira tugas pemerintah bukan hanya memberikan kesempatan kepada adik-adik untuk menjadi spesialis, tapi bagaimana membangun daerah itu agar bisa menjadi suatu kondisi yang makro yang lebih baik untuk bisa merangsang dalam tanda kutip teman-teman dokter spesialis untuk mau mengabdikan ilmunya di situ. Saya kira bukan hanya diberikan kesempatan sekolah, tapi bagaimana kemudian menciptakan lingkungan yang kondusif, lingkungan yang mendukung dari kehidupan secara ekonomi dan sosial dari teman-teman dokter tersebut. Dan juga seringkali memang setelahnya kembali tidak mendapatkan jaminan keselamatan dokter ya, dan juga upaya daripada pemerintah untuk memberikan kondisi yang nyaman terhadap dokter tersebut. Bagaimana dokter melihat fenomena ini? Karena seringkali kita lihat banyak juga dokter-dokter yang sudah meninggalkan keluarganya, meninggalkan kehidupannya ya di tempat asal, lalu ke tempat terpencil justru mendapatkan ancaman kejahatan. Bagaimana dokter? Baik, kalau menurut saya undang-undang kesehatan ini meskipun di awal dinamika ataupun polemiknya cukup kencang ya gitu ya. Tapi ada satu hal yang perlu kita syukuri, yaitu dalam undang-undang kesehatan ini ada kalimat ataupun kebijakan yang sangat taktis gitu ya. Bagaimana kemudian pemerintah dalam hal ini sebagai pelaksana undang-undang itu wajib membuatkan aturan-aturan turunan dari undang-undang kesehatan itu. Sedang disusun sepertinya saat ini adalah Perpres, peraturan presiden terkait dengan perlindungan keselamatan bagi dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja di daerah-daerah konflik. Ya, kalau kita lihat daerah konflik kan cukup ada beberapa daerah di Indonesia ini yang merupakan daerah konflik. Benar. Itu bukan lagi levelnya Menteri Kesehatan, tapi adalah peraturan presiden. Jadi itu akan melibatkan TNI, melibatkan Polri untuk keselamatan dari dokter dan tenaga kesehatan. Itu sedang disusun saat ini Perpresnya. Yang kedua adalah
terkait dengan peraturan Menteri Kesehatan sedang disusun juga rancangannya, yaitu mengenai perlindungan hukum. Perlindungan hukum itu bukan dia kemudian menjadi tanggung jawab organisasi profesi, bukan hanya tanggung jawab dari masing-masing anggota, tapi adalah tanggung jawab dari pemerintah daerah, tanggung jawab dari pemerintah pusat, dan juga tanggung jawab dari fasilitas pelayanan kesehatan di mana si dokter dan tenaga kesehatan itu bekerja. Jadi nanti tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing dan tanggung jawab dari organisasi profesi, tapi adalah nanti menjadi tanggung jawab pemberi kerja, kemudian pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat yang nanti cakupan ataupun ruang lingkup bentuk perlindungannya akan ditetapkan dalam peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Kita berharap banyak ini peraturan Menteri Kesehatan ini dapat berjalan dengan baik, segera digulirkan sehingga akan menjadi acuan bagi kita semua, baik untuk dokter, tenaga kesehatan dan pemberi kerja untuk dapat mentekniskan kembali apa bentuk-bentuk perlindungan hukum itu. Saya kira itu. Baik, dan harapan kita dengan berbagai upaya ini dapat menjadikan pemerataan dan distribusi dokter secara merata di seluruh Indonesia, dokter ya. Betul. Baik, dan selanjutnya dokter mengenai isu malpraktek. Nah, ini menarik sekali dok, kita bahas. Mungkin juga pemirsa di rumah tertarik ya dok ya, bagaimana yang terjadi sejauh ini dan bagaimana dari organisasi IDI menaungi tersebut. Di masyarakat kita masih ada, bukan hanya di kalangan masyarakat, tetapi di kalangan dokter pun masih ada perbedaan definisi ataupun perbedaan pemahaman tentang malpraktik tersebut kan itu. Tapi intinya kenapa saya sekolah S2-nya tentang Magister Hukum Kesehatan? Nah, itu menarik dok ya. Karena sejak di kepengurusan itu saya telah terlibat aktif di kepengurusan IDI di cabang Denpasar ini. Itu beberapa kali ada kasus-kasus yang masuk ke IDI untuk kemudian dijadikan telahan bersama apakah ini kasusnya masuk ke kasus etik, hukum atau disiplin kedokteran. Nah, artinya sebelum kita melangkah ke malpraktik. Nah, malpraktik itu sendiri sebenarnya adalah suatu atau salah gitu ya, praktik ataupun pelaksanaan praktik kedokteran yang tidak memenuhi standar. Sebenarnya seperti itu. Jadi yang kemudian kalau dari sisi hukum perdatanya itu ada muncul kerugian di sisi pasien. Nah, sekarang yang kita perlu pikirkan bersama adalah bagaimana menyamakan persepsi. Ya. Karena saat ini sejak 2020, mungkin sebelum 2019 saya aktif di IDI sebagai wakil ketua, itu ada beberapa kasus yang sangat menarik bahkan sampai menjadi perhatian nasional. Nah, artinya pemahaman tentang malpraktik itu kita harus samakan, yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana masyarakat juga harus memahami bahwa tidak semua kasus-kasus yang menimbulkan kerugian menurut versi pasien itu adalah malpraktik. Jadi kami di organisasi profesi tentu tugasnya cukup berat. Pertama adalah bagaimana untuk mencegah terjadinya malpraktik dari sisi anggota nih. Baik. Jadi kedua adalah bagaimana kemudian ketika terjadi satu kasus yang dugaan sengketa medik itu, kita sebelum ke malpraktik namanya sengketa medik. Nah, jadi sengketa medik itu dapat kita identifikasi, teman-teman anggota juga sudah mulai menyampaikan kepada IDI cabang Denpasar kalau mereka ketemu kasus yang berkenan menyampaikan, karena ini sifatnya tidak jarang sensitif ya. Personal jadi ya, personal ya. Jadi anggota kadang-kadang tidak berkenan menyampaikan ke kami, tapi tiba-tiba muncul di media massa. Padahal proses sengketa itu sudah ada sebenarnya. Batasan terhadap malpraktek itu juga kurang jelas ya dok ya. Jadi subjektivitas daripada kerugian pasien di sini juga kita harus garis bawahi. Siap. Iya. Betul. Baik dokter, beranjak dari keadaan malpraktek dan juga bagaimana dengan penggunaan BPJS nih dok ya. Nah, isu-isu di masyarakat, bagaimana kepesertaannya, pembayaran iuran dan juga fasilitasnya dari dokter sendiri. Baik, BPJS Kesehatan ini BPJS Kesehatan kan adalah lembaga yang menyelenggarakan asuransi nasional, asuransi sosial nasional yang namanya Jaminan Kesehatan Nasional. Jadi undang-undang tentang JKN ini sebenarnya sudah ditetapkan sejak 2014. Jadi 2014 berarti sekarang sudah 2024, sudah 10 tahun berjalan, kan gitu ya. Jadi undang-undangnya sudah ditetapkan, undang-undang BPJS Kesehatannya juga sudah ditetapkan. Nah, sekarang dari sisi pemberi pelayanan dalam pemberian pelayanan kesehatan itu tentu ada regulasinya, baik itu dari undang-undang, baik itu dari peraturan pemerintah, peraturan presiden dan seterusnya.
kita selalu mengikuti regulasi yang ditetapkan, termasuk juga tentang pembiayaan kesehatannya, pembiayaan pelayanan kesehatannya. Nah, kalau kita melihat pelayanan BPJS Kesehatan, pelayanan JKN, Asuransi Nasional ini sebenarnya kan levelnya bertingkat. Mulai dari dokter primer ataupun vaskes primer, sampai kemudian ke vaskes tingkat lanjut atau di rumah sakit. Nah, yang mungkin pemahaman 10 tahun ini oleh masyarakat adalah mereka harus langsung bisa ke rumah sakit. Saya mintanya ketemu spesialis di rumah sakit dan seterusnya. Padahal sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana pelayanan kesehatan itu dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari level primer yang disiapkan oleh dokter praktek mandiri, oleh puskesmas dan klinik. Nah, kemudian yang kedua, ketika teman-teman dokter kami tidak mampu memberikan layanan itu, baru kemudian dilakukan rujukan ke level yang lebih tinggi, baik dari rumah sakit kelas D, kelas C, berjenjang B, ya dokter dan ya? kelas A yang berjenjang. Nah, itu yang perlu pemahaman juga dari semua stakeholder, bukan hanya dari pasien, bukan hanya dari keluarga, masyarakat, tapi juga dari dokter, pelaksana pemberi pelayanan kesehatan. Nah, yang kemudian model pembiayaannya juga berbeda, yaitu mengenai bagaimana kemudian di vaskes primer itu para dokter, puskesmas, dan klinik itu dibiayai oleh sistem kapitasi. Jadi modal diberikan oleh BPJS Kesehatan tergantung berapa banyak peserta yang terdaftar di masing-masing vaskes. Misalnya di puskesmas ada 20.000 dikalikan sekian rupiah. Baik. Jadi itulah dikelola oleh puskesmas, dana kapitasi itu dikelola oleh puskesmas, klinik maupun dokter praktek mandiri untuk dapat memberikan pelayanan kesehatan baik yang sifatnya kuratif ya, khususnya untuk pengobatan bagi pasien-pasien yang terdaftar di situ. Jadi intinya kalau di vaskes primer itu kalau pesertanya cuma 1.000 dikalikan 10.000 berarti cuma 10 juta. Dan saat ini apakah menurut dokter sudah efektifkah kelas-kelas daripada BPJS dengan jumlah iuran yang berbeda-beda di setiap tingkatnya, dokter? Kalau dari sisi saya, jadi dari sisi dokter ya khususnya, mungkin kami tidak melihat berapa besaran iuran yang dibayar. Karena yang datang ke kami adalah pasien yang harus kita layani kan gitu. Nah, artinya kalau mengenai efektivitas, saya kira mungkin yang paling tepat menjawabnya BPJS Kesehatan ya, karena saya kira kalau pasien itu kan sebagian kualifikasi yang dibayar pemerintah, ada yang dibayar mandiri kan gitu. Nah, tapi kalau di vaskes primer, pelayanan di puskesmas, dokter praktek mandiri, dilayani oleh klinik itu tidak melihat lagi mereka kelas 1, kelas 2, kelas 3, tidak. Jadi kita melakukan sama. Tapi yang berbeda saat ini adalah sebelum penerapan KRIS atau kelas rawat inap standar itu adalah ketika mereka dirawat di rumah sakit. Yeah. Jadi ada yang dibayar peserta kelas 3 haknya di rawat inap kelas 3. Baik. Kemudian di kelas 2 yang dirawat adalah peserta dengan hak kelas 2. Sesuai dengan kelas. Sesuai dengan kelasnya. Jadi seperti itu. Nah, pembayarannya pun juga sesuai dengan rumah sakit juga mendapatkan pembiayaan itu berdasarkan dari codingannya gitu. Codingan dari penyakit pasien itu apa sesuai gitu. dengan penyakit pasien dan pembayarannya juga sesuai dok ya. Hanya yang berbeda adalah nanti mereka ditempatkan perawat inapnya seperti apa. Tapi kalau mengenai obat itu tidak ada perbedaan. Obat yang diberikan kepada pasien dengan diagnosis A tidak ada bedanya. Standarnya sama, teman yang beda adalah fasilitas rawat inapnya saja. Iya. Itu pun kalau di rawat inap biasa, kalau di ICU, yang intensif itu sama semua. Dan juga pelayanannya tentunya sama dok ya. Standar rumah sakit sama. Dan di sini apabila dari pengguna BPJS tidak rutin melakukan pembayaran iuran lalu terjadi tunggakan dok. Nah ini sering kali nih banyak nih pasien dan pemirsa di rumah juga penasaran. Saya harus klaim berapa hari sih baru bisa menggunakan BPJS kembali? Atau mungkin di sini masyarakat yang belum menggunakan fasilitas BPJS untuk melakukan pendaftaran, berapa lama untuk BPJS tersebut dapat digunakan? Silakan dokter. Jadi kalau untuk kita melihat memang ada 2 tipe peserta. Memang satu salon peserta yang belum punya BPJS Kesehatan atau belum punya KIS, Kartu Indonesia Sehat, dan yang kedua adalah yang sudah pernah punya. Dan sama-sama berarti waktu itu tidak menjalankan kewajibannya itu membayar iuran. Baik itu iuran dibayar mandiri maupun dibayar oleh pemerintah maupun dibayar oleh perusahaannya, kan itu. Nah, intinya kalau saat ini BPJS Kesehatan berdasarkan regulasi yang ada itu tidak lagi meminta tunggakan kepada peserta yang pernah menjadi peserta. Misalnya ada satu peserta yang dulu dibayarin oleh perusahaannya kemudian gulung tikar, pada saat COVID ini sering terjadi, itu kemudian tidak dibayarkan iurannya dan mereka belum beralih ke mandiri. Nah, pada saat itu BPJS tidak akan meminta iuran itu, tidak akan meminta preminya kepada yang nunggak-nunggak ini.
Tapi nanti ketemunya adalah ketika peserta itu Akan menggunakan BPJS menggunakan kembali. BPJS Kesehatan ketika mereka ada di rumah sakit. Nah, misalnya saja ada satu peserta yang menunggak setahun. Misalnya di kelas 3 misalnya dengan pembayaran 100.000. Jadi Januari sampai Desember 2024 tidak membayar iuran. Tapi di Januari 2025 masuk rumah sakit dengan diagnosa misalnya demam berdarah. Demam berdarah itu mereka masuk ke rumah sakit ingin menggunakan BPJS Kesehatannya. Jadi opsinya mereka menggunakan BPJS Kesehatan. Baik. Nah, ketika mereka dirawat, ketika mereka kemudian ingin menggunakan fasilitas BPJS Kesehatan, mereka harus membayar iuran tunggakannya dulu, ditambah dengan persentase sekian persen dari diagnosis yang ketika dia masuk sebagai dendanya dalam tanda kutip. Baik. Jadi ada kewajiban iuran yang harus dibayar dan kewajiban denda yang harus dibayar sekian persen dari diagnosa rupiah codingan dari penyakit yang ketika dia masuk seperti itu. Oke, jadi jumlah daripada tunggakan itu adalah jumlah daripada pembayaran bulanan dikali dengan jumlah bulan tidak membayar, Dok ya, Yap. dan ditambah dengan persentase daripada penyakit yang diderita rupiahnya. sesuai dengan ICD-nya. Nah, betul. Baik, menarik sekali ya, Dok ya. Dan juga untuk peserta baru, Dok, berapa ya, bulan so. baru bisa digunakan kartu Ya. BPJS tersebut, Dokter? Regulasi menyebutkan bahwa satu calon peserta mendaftar eligible untuk sebagai peserta, mereka diberikan nomor rekening virtual account, dibayar sekarang atau mungkin bukan dibayar nanti 30 hari setelah pasien tersebut terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan baru bisa aktif. Kurang lebih 1 bulan ya, Dok Kurang ya. lebih 1 bulan. Dan bagaimana dokter sebagai ketua daripada ID Kota Denpasar menanggapi kesejahteraan dokter saat ini, Dok ya. Kita sejak BPJS tersebut diberlakukan. Ya banyak sekali memang isu-isu ya sekarang di masyarakat mengenai jasa dokter, pelayanan dokter, fasilitas yang diberikan kepada dokter dan juga kesejahteraan dokter itu Ya. sendiri. Silahkan Dokter Bona. Kita berbicara mengenai kesehatan dokter tentu berbicara bukan hanya mengenai berapa rupiah yang didapat oleh dokter gitu ya. Jadi kita juga mesti berbicara mengenai apa yang kewajiban dokter yang dilakukan untuk dapat memperoleh kesejahteraan itu sendiri. Nah, kalau saya melihat di era BPJS Kesehatan ini kita sepertinya dipaksa mengikuti sebuah model pembayaran. Perubahan itu di awal memang sangat signifikan untuk menjadi challenge buat teman-teman dokter semuanya. Dulu dibayarnya adalah fee for service. Jadi setiap tindakan apapun itu dikerjakan itu ada nilai rupiahnya. Nah, sejak zaman JKN ini dibayarnya paket. Paket itu berarti termasuk juga dalamnya adalah biaya obat, biaya sediaan farmasi, biaya BMHP, biaya rawat inap dan seterusnya. Yang kemudian porsi jasa pelayanan dokter dan tenaga kesehatan yang bekerja itu juga diambilkan dari porsi itu. Jadi tidak bisa lagi kita bicara saya mau menyuntik ini, saya mau operasi ini uangnya sekian, enggak. Jadi kita nanti berbicara mengenai berapa persentase yang dapat diberikan di masing-masing vaskes itu beda-beda. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesejahteraan, saya rasa di era JKN ini ada nilai yang ekstrim, Dok, Bu Nian. Jadi ada yang benar-benar sejahtera, ada yang sejahtera, ada yang kurang sejahtera. Nah, saya rasa ini tidak bisa kita samakan. Kenapa? Karena kalau kita bicara mengenai dokter saya bicara nasional dulu ya. Kalau kita berbicara di daerah-daerah yang sedikit penduduknya, kemudian juga aksesibilitasnya sangat susah, biaya hidupnya tinggi di situ, berapapun dia dapat tentu dia akan muncul biaya yang tinggi, sedangkan pendapatannya itu tidak sesuai juga dengan harapan mereka, ekspektasi mereka. Jadi yang saya ingin mungkin garis bawahi di sini adalah kesejahteraan itu mungkin sangat relatif. Saya melihat juga ada beberapa anggota saya yang baru, dokter umum khususnya, sampai saat ini belum memiliki tempat praktek. Ada. Bahkan tidak sedikit yang kemudian harus mengambil profesi lain. Praktek juga. Mengapa menurut dokter terjadi kesenjangan atau perbedaan golongan antara yang sejahtera, belum sejahtera, dan tidak sejahtera tersebut? Ya, itu bedanya di kesempatan. Ya kan? Kesempatan, dan kemudian saya rasa di sini kita harus melihat bahwa
peluang kerja di Denpasar khususnya ya, saya lihat di Denpasar ya. Peluang kerja kan sangat kecil. Denpasar kan segini-segini aja. Pertumbuhan dari Vaskes itu tidak banyak. Puskesmas tidak bertambah banyak. Segitu-segitu aja. Yang mungkin bertambah banyak di Denpasar khususnya adalah mungkin ada rumah sakit, ada klinik. Tapi berapa banyak sih serapannya kalau dibandingkan dengan rasio dari berapa dokter yang lulus? Ya enggak? Nah sekarang kalau kita melihat tidak sedikit dokter-dokter umum, dokter adik-adik kelas saya, dokter umum, yang saat ini masih belum punya tempat praktek. Nah, kalau mereka tidak bisa punya tempat praktek, lalu gimana? Di mana mereka mendapatkan dalam tanda kutip untuk menciptakan kesejahteraan, tentu mereka harus punya pendapatan kan. Nah seperti itu. Jadi sebenarnya kami juga tidak menyalahkan adik-adik, karena adik-adik sekarang kan pendidikannya tidak, hampir sebagian besar itu pendidikan berbiaya mahal, ya kan? Cukup mahal, kok sebagian besar mahal. Untuk jadi dokter umum juga tidak sedikit biaya yang dikeluarkan. Lalu kemudian kalau mereka orang tuanya khususnya juga keluar kota, keluar daerah, keluar provinsi, ke tempat terpencil yang mungkin mereka dapat juga kerjaan di situ, tapi seberapa besar kemudian effort yang mereka keluarkan itu sebanding tidak dengan apa yang mereka keluarkan selama pendidikan itu. Namun dibalik balik dokter yang sudah sesuai dok ya terhadap ketentuan daripada BPJS tersebut, apakah BPJS telah memberikan porsinya yang sesuai juga kepada dokter itu sendiri, dokter? Nah, saya mungkin melihatnya dari sisi masing-masing level Vaskes, ya kan? Nah, kalau di level rumah sakit, pembagian jasa itu kan ditentukan oleh rumah sakit. Nah, itu juga diatur juga oleh regulasi yang ada di rumah sakit. Kemudian kalau yang di puskesmas dan klinik juga ditentukan oleh regulasi masing-masing Vaskesnya. Nah, saya sebagai pelaku di praktek mandiri peserta BPJS Kesehatan. Di Denpasar ini, kalau saya lihat jumlah dokter praktek mandiri cukup banyak yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Tapi variasi jumlah peserta kapitasinya beda-beda dok. Jadi ada yang cuma 500, ada yang 1000, ada yang 2000. Tentu kalau itu diberikan modal beda-beda nominal per bulannya. Ya kan? Nah, sebenarnya yang kita dorong adalah bagaimana kemudian jumlah peserta ini yang Denpasar saya kira sudah hampir semua penduduknya tercover JKN, itu dapat didistribusikan ke semua Vaskes primer untuk di level primer. Jangan sampai kemudian ada satu Vaskes primer yang jumlahnya puluhan ribu, ada yang cuma 500 orang. Di situ yang kemudian kita tidak mendapatkan pemerataan jumlahnya. Mudah-mudahan nanti ini dapat diratakan jumlahnya sehingga peserta BPJS bisa terdistribusi ke semua Vaskes primer dan kemudian itu juga dapat memunculkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan. Dan upaya ini sudah kita sampaikan beberapa kali dalam beberapa kali rapat dengan pengambil keputusan. Regulasi di level BPJS Kesehatan juga sudah ada, tapi saya nggak tahu eksekusinya yang mungkin harus harapan dokter mungkin sebagai ketua ID dalam penyelenggaraan BPJS ini dok untuk mensejahterakan dari pihak rumah sakit, kemudian fasilitas kesehatan primer dan juga sekunder serta tersier. Bagaimana dokter? Yang pertama adalah bagaimana regulasi di level nasional itu harus benar-benar menjamin bahwa kita ini dapat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang standar, yang dapat terkendali mutunya, tapi juga terkendali biayanya. Saya menyadari sepenuhnya bahwa asuransi ini kan istilahnya menempatkan risiko dari kita, dari setiap orang sebagai peserta kepada BPJS Kesehatan, ya kan? Nah kemudian kalau kita jor-joran juga di situ, BPJS Kesehatan juga akan habis uangnya. Valid ya dok ya? Iya, jadi bisa fail, bisa bangkrut dan nggak ada asuransi lagi. Nah, memang pengendalian biaya itu juga menjadi bukan hanya tanggung jawab dari asuransi, tapi juga tanggung jawab dari teman-teman yang bekerja di Vaskes, rumah sakit, klinik dan seterusnya. Seluruh daripada stakeholder. Dan dokter di sini juga sebelum di penghujung acara tertarik sekali saya mengenai kasus-kasus bullying dokter. Ya, yang sedang marak. Ya banyak sekali dokter-dokter dari jangankan saja dari dokter umum, dari pendidikan bahkan dokter ya di bidang pendidikan, PPDS mengalami bullying. Bagaimana menurut dokter Bona terhadap hal tersebut? Secara organisasi pengurus besar ID di Jakarta sudah dengan tegas menyebutkan bahwa stop bullying. Jadi memang harus dihentikan
dihentikan siapapun pelakunya. Jadi kami mendorong seruan ataupun edaran dari pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia ini menjadi satu pedoman bagi setiap anggota ID untuk tidak melakukan upaya bullying itu kepada siapapun, kepada adik-adik, mahasiswa, adik-adik residen dan seterusnya, jika memang lokusnya di pendidikan dokter spesialis maupun di pendidikan dokter umum gitu. Yeah. Jadi hentikan, jadi sesuai dengan seruan PB, kami meneruskan seruan PBID bahwa stop bullying apapun bentuknya, verbal maupun bentuk-bentuk bullying yang lainnya gitu. Jadi seperti itu. Baik, karena bullying itu tidak hanya dalam bentuk fisik saja ya dok ya, jadi seringkali hingga berpengaruh pada mental health seseorang. Ya. Luar biasa dokter, di sini di akhir daripada acara kita, tidak terasa sudah 30 menit dokter kebersamaan kita, mungkin ada pesan-pesan nih, karena ini sebentar lagi akan ulang tahun dokter cabang Denpasar. Bagaimana pesan dari dokter Bona? Silahkan dokter. Ya, di tanggal 24 Oktober 2024 ini Ikatan Dokter Indonesia akan merayakan ulang tahun yang ke-74. Hari ini, tahun ini tantangan bagi organisasi profesi kami dari ID cukup berat sejak ditetapkannya Undang-Undang Kesehatan. ID tidak lagi menjadi satu-satunya organisasi profesi yang melingkupi para dokter. Jadi challenge-nya sangat banyak karena tidak wajib lagi setiap anggota yang akan mengurus SIP-nya meminta rekomendasi ke ID. Kemudian di situ kita akan melihat beberapa risiko, yaitu kehilangan anggota dan seterusnya. Tapi kami tidak akan pernah mundur untuk mengupayakan yang terbaik untuk seluruh dokter Indonesia, khususnya di Denpasar. Kami di ID Cabang Denpasar berupaya terbaik untuk menciptakan 3 hal. Yang pertama adalah kesejahteraan anggota, yang kedua adalah perlindungan hukum, dan yang ketiga bagaimana memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk anggota ID Cabang Denpasar. Dan saya mengajak teman-teman dokter di Bali umumnya dan di Denpasar khususnya, mari kita rayakan kebersamaan kita, kesejawatan kita dalam seluruh rangkaian pelaksanaan kegiatan hari ulang tahun ke-74 ID di wilayah Bali, yang nanti puncaknya akan kita laksanakan di Wantilan DPRD Provinsi Bali di Renon di tanggal 3 November 2024. Jadi melalui ini saya mengundang teman-teman sejawat semuanya di Bali dan di Denpasar khususnya. Mari kita ramaikan kegiatan ini, dan mulai besok tanggal 13 Oktober rangkaian kegiatan sudah kita mulai, bakti sosial di tanggal 20 Oktober, dan mari kita ikut berkontribusi dalam kegiatan tersebut. Mari kita bertemu dengan teman-teman sejawat dari seluruh Denpasar dan Bali dalam kegiatan dalam rangkaian HUT ke-74 Ikatan Dokter Indonesia ini. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Dokter Bona atas waktu dan kesempatannya. Ada banyak hal yang kita bahas ya dokter ya. Mulai dari sepak terjang dokter di bidang organisasi sebagai Ketua ID Cabang Denpasar, kemudian distribusi daripada dokter di seluruh Bali, penggunaan BPJS, dan juga ada kasus bullying yang tadi tidak kita lewatkan. Tentu saja, dan kita sudah sampai di penghujung acara dokter. Pemirsa Bali TV, tidak terasa sudah di akhir kebersamaan kita. Saya Madenian Anggara pamit undur diri. Sampai jumpa dan Om Santi Om.